Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Saya harap Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, namun saya sebelumnya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Pada hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menolong kami sehingga kami makin hari makin mengerti isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 8 sampai 10. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 8 sampai 10. Saya akan bacakan, Bapak Ibu saya persilakan menyimaknya dalam hati. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 8 sampai 10. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Stefanus adalah salah satu dari 7 orang yang dipilih untuk melayani orang miskin. Dan ketika setelah dipilih, Stefanus ternyata dipakai Tuhan luar biasa. Melalui pelayanannya firman Allah tersebar. Kalau kita melihat di dalam ayat 8 dikatakan Stefanus ini orang yang penuh karunia, kuasa, bahkan dia mengadakan mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi walaupun Stefanus dipakai dengan heran oleh Tuhan, punya karunia yang luar biasa, banyak melakukan kebaikan-kebaikan, ternyata tidak semua orang menyukai dia. Ada sekelompok orang-orang pintar ya, yang mengerti tentang hukum Taurat, mengerti tentang hukum-hukum negara. Mereka mencoba untuk berargumentasi, bertanya jawab dengan Stefanus. Dengan maksud tentu saja apa? Menjatuhkannya. Ini orang-orang pintar semua Bapak Ibu sekalian. Tetapi kalau kita melihat di dalam ayat 10, mereka tidak bisa mengalahkan hikmatnya Stefanus. Karena hikmat dari Stefanus adalah hikmat dari Tuhan. Stefanus punya Roh Kudus. Nah Bapak Ibu sekalian, orang-orang ini tidak menyukai Stefanus karena Stefanus itu adalah orang yang lebih terkenal mungkin dari mereka, dipakai Tuhan. Sehingga apa? Orang-orang ini mulai menghasut beberapa orang lain. Kalau kita melihat di dalam ayat 11 sampai ayat 15. Mereka memfitnah Stefanus. Semua yang dikatakan Stefanus diputar balikan. Sehingga banyak orang kalau kita melihat terpengaruh oleh sekelompok orang-orang ini. Nah Bapak Ibu sekalian, singkat cerita, Stefanus di dalam pasal 7, Stefanus sempat melakukan pembelaan. Tetapi kalau kita melihat pembelaan Stefanus itu tidak digubris. Stefanus pada akhirnya toh tetap mati. Kalau kita melihat di dalam ayat 54 sampai 60. Stefanus mati. Nah Bapak Ibu sekalian, kisah Stefanus ini adalah kisah yang paling cocok. Kalau kita bertanya, kenapa orang baik justru hidupnya susah? Ya ini contohnya Stefanus Bapak Ibu sekalian. Dia benar, dia hidup di dalam Tuhan, dia jadi berkat. Tetapi yang didapati apa? Dia difitnah, dia dipenjara, dia dirajam sampai mati. Itu yang dialami Stefanus. Bapak Ibu sekalian, ketika kita menjadi orang benar, kita hidup di dalam Tuhan. Tidak jaminan semua orang suka dengan kita. Kita lempeng, kita lurus, kita tulus. Enggak jaminan orang senang dengan kita. Enggak jaminan tidak ada yang membenci kita. Tidak jaminan Bapak Ibu sekalian. Karena kalau ada orang benar, pasti ada orang jahat. Ada Tuhan, ada iblis. Ketika anak Tuhan sedang melakukan firman Tuhan, iblis bekerja mati-matian untuk menghancurkan. Pakai siapa? Pakai hati orang juga. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, jadi kalau kita bertanya, kenapa orang benar seringkali hidupnya sulit? Orang benar seringkali justru mendapatkan ancaman-ancaman. Jawabannya adalah karena iblis tidak suka. Karena iblis tidak suka, orang-orang benar ini memberitakan
firman Tuhan. Lalu bagaimana sikap kita sebagai orang benar, orang yang sudah di dalam Tuhan? Lakukan saja perintah Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita untuk seperti Stefanus, yang penting kita sudah melakukan firman Tuhan. Tetapi saya percaya, saya meyakini bahwa hidup orang benar selalu di dalam perlindungan Tuhan. Bapak Ibu, jangan sampai karena kita takut dianiaya, jangan sampai karena kita takut akan dizolimi oleh orang lain, sehingga kita justru meninggalkan kebenaran yang sudah kita yakini. Justru kita melakukan hal-hal yang sama dengan orang-orang di dunia. Tetap kerjakan keselamatan kita. Tetaplah jadi orang yang tulus, orang yang benar di hadapan Tuhan. Urusan lain biarlah Tuhan yang melakukannya. Tugas kita hanyalah melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah merenungkan firman Tuhan. Biarlah melalui apa yang kami renungkan, kami belajar. Walaupun dunia membenci kami tetap tidak boleh meninggalkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.